Baik, langsung saja pemirsa, kita akan mendengarkan konferensi pers dari Divisi Humas Polri. Dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 268 kasus atau 25,6%. Sabtu 10 September 2022 ada 1047 kasus, sedangkan pada hari Minggu 11 September 2022 ada 779 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain 1. Pencurian dengan pemberatan sebanyak 61 kasus, 2. Narkotika sebanyak 34 kasus, 3. Curanmor sebanyak 15 kasus, 4. Pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 kasus, dan 5. Membahayakan keamanan umum sebanyak 10 kasus. Sedangkan terkait dengan data lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi 295 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 28 orang, korban luka berat 29 orang, dan korban luka ringan 266 orang, adapun kerugian material sebanyak 567.550.000. Yang kedua yaitu terkait dengan sidang KKEP. Hasil sidang KKEP AKBP JRS, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP JRS telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sejak pukul 18.45 WIB sampai dengan pukul 06.15 WIB, kurang lebih 12 jam 30 menit di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat KKIP 1, Irjen Pol Dr. Turnagogo Sihombing, SIK MSI, Wa Irwasum Polri selaku Ketua Komisi KKIP. Dua, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Karo Waprov di Propam Polri selaku Wakil Ketua Komisi KKIP. 3. Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku anggota komisi, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota komisi, dan Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi selaku anggota komisi. Sedangkan pelaksana sidang KKIP yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang KKIP. Kedua, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota. Dan ketiga, Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM selaku anggota. Saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yunto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F, dan atau pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif. A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari
dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Selanjutnya untuk agenda sidang hari ini, yaitu sidang KKEP dengan terduga pelanggar Barada S akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 September 2022 pada pukul 13.00 WIB di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat Komisi Kode Etik Polri yang pertama, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK, Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM, dan Kombes Pol Armaini SIK. Sedangkan untuk pelaksana sidang KKEP yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, 2 Kombes Pol Sakyus Ginting SIK, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM. Saksi-saksi dalam persidangan pada siang hari ini ada 3 orang, yaitu Ibda DD, Brigadir FF, dan Bribtu FD. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice. Selanjutnya update terkait kasus ACT, yaitu pada saat ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melengkapi petunjuk dari JPU terhadap berkas perkara P19 Yayasan ACT. Selanjutnya update terkait dengan PT Asli Rancangan Indonesia. Pada hari Kamis 8 September 2022, istri dari tersangka RAS telah memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan seputar aliran dana, dugaan penipuan, dan TPPU. Sedangkan ibu dari tersangka RAS tidak hadir dan meminta penundaan hingga minggu depan. Selanjutnya, kedua mertua tersangka RAS tidak ada yang hadir saat pemanggilan pertama, yaitu hari Jumat tanggal 9 September 2022, dan selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan kedua terhadap mertua RAS. Yang terakhir adalah update penanganan perkara KSP Indosuria. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, penyidik Subdit 3 Dittipideksus bersama tim JPU Jampidum Kejagung melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kasus KSP Indosuria dengan tersangka atas nama HS dan JI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dilakukan pengiriman barang bukti berupa uang sebesar 39 miliar rupiah dan 896.988 US dollar ke rekening penampung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan untuk barang bukti berupa kendaraan roda 4 sebanyak 49 unit akan dilakukan pergeseran secara bertahap ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demikian rilis siang pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Jerry Cagian, apa Bu? Rincinya Bu? Kan beliau di PPDH, apa sih pelanggaran-pelanggaran rincian yang dilakukannya Bu?
Ya, tadi sudah disampaikan sesuai dengan pasal-pasal yang tadi disampaikan. Iya, perannya apa aja gitu? Kami terinformasi hanya dengan pasal-pasal itu, sedangkan untuk perannya apa saja itu menjadi ranah komisi Kode. Ibu kan sejauh ini sudah ada 5 perintah yang disangsi PTDH, sudah ada yang diterima memori bandingnya? Sampai dengan hari ini yang jelas dari Sekretariat Komisi Kode Etik tetap mempersiapkan untuk sidang banding karena setiap terduga pelanggar atau sekarang sudah dinyatakan pelanggar kan menyatakan banding kecuali AKBP Pujianto ya. Jadi kita tunggu masing-masing 21 hari dari proses. Ibu Nurul, Bu, Kombes Anton Setiawan kan disebut menerima uang gratifikasi dari mantan Kapolres Oku Timur 500 juta setiap bulan dari proyek PUPR 2019. Apakah Barreskrim sudah memeriksa Anton Setiawan ini, Bu? Ya, kami belum terinformasi terkait hal tersebut. Mungkin itu saja ya, teman-teman. Ketua Komnas HAM kan menyebut ada kemungkinan penembak ketiga selain Irjen Verdi sama Baradae. Itu ada kemungkinan Ibu PC juga nembak. Nah itu dari penyidik apakah udah memeriksa ke situ, Bu? Belum ada informasi terkait hal tersebut. Rekan-rekan mungkin sekian dulu, nanti bisa teman-teman geser untuk sidang yang jam 1. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja Anda menyaksikan Divisi Humas Polri menggelar konvers melalui Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza terkait dengan Kamtibmas harian dan juga hasil dari sidang KKAP AKBP JRS telah dilaksanakan pada hari Jumat hingga Sabtu 10 September 2022. Sidang pun berlangsung kurang lebih 12 jam 30 menit di gedung TNCC Mabes Polri. Adapun pasal yang dilanggar sanksi etika, penempatan khusus selama 29 hari di rutan Brimob pun sudah dilakukan dan pemberhentian tidak dengan hormat dan pelanggar menyatakan banding. Sidang lanjutan kode etik akan dipimpin oleh Kombes Pol Rahmat Pamuji. Ini terkait dengan ketidakprofesionalan dalam prosedur bekerja dan akan menghadirkan 3 saksi hari ini.